Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Indonesia tahun 2024 mencapai 75,02 dan menempatkan Indonesia pada peringkat 112 di dunia. Salah satu penentu IPM adalah kesehatan, termasuk kesehatan remaja. Remaja menghadapi berbagai masalah seperti malnutrisi, anemia, stunting, kesehatan mental, serta risiko perilaku seksual dan penggunaan zat adiktif. Di sisi lain, remaja semakin banyak menggunakan media sosial dan aplikasi kesehatan sebagai sumber informasi. Remaja juga mengandalkan orang tuanya ketika membahas tentang isu kesehatan. Namun, informasi yang diterima sering tidak terverifikasi sehingga berpotensi menimbulkan distorsi dan perilaku tidak sehat. Maka dari itu, disusunlah penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi kesehatan di kalangan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sumber informasi kesehatan yang dimanfaatkan remaja, serta menganalisis pengaruh karakteristik responden, faktor belajar, dan sumber informasi tersebut terhadap efektivitas komunikasi kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan desain cross-seksional untuk melihat gambaran efektivitas komunikasi kesehatan di kalangan remaja pada satu periode waktu. Penelitian dilakukan di SMA Sejahtera 1, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, sebagai lokasi yang dianggap mewakili karakteristik remaja sekolah menengah. Pengumpulan data dilakukan pada Oktober 2025 dengan melibatkan populasi siswa kelas 10 hingga 11 berusia 14-17 tahun. Dari populasi tersebut, diperoleh 97 responden yang mengisi kuesioner melalui Google Form yang disebarkan melalui tautan dan kode QR. Kajian-kajian terdahulu masih menunjukkan keterbatasan penggunaan teori dalam mengkaji faktor belajar dan sumber informasi terhadap efektivitas komunikasi kesehatan remaja. Penelitian ini memperkuat aspek teoretis dan mengkaji faktor belajar dan sumber-sumber informasi digital pada praktik komunikasi kesehatan remaja. Mayoritas pelajar berada pada usia berusia 16 tahun atau 51,5%, dengan proporsi laki-laki sedikit lebih besar 54,6% dibanding perempuan. Sebagian besar memiliki tingkat kepercayaan diri kategori sedang yaitu di angka 70,1%, artinya cukup yakin pada dirinya tetapi belum sepenuhnya kuat dalam mengambil keputusan terkait kesehatan. Faktor belajar terkait kesehatan seperti pola makan, kesehatan reproduksi, hingga kebiasaan hidup sehat didominasi kategori sedang di angka 50,5%. Demikian pula pemanfaatan sumber informasi kesehatan dari keluarga, teman, media sosial, dan aplikasi kesehatan berada pada 43,3%. Hal ini menggambarkan bahwa pelajar sudah terpapar informasi kesehatan namun belum memanfaatkannya secara optimal dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Menariknya, persepsi pelajar terhadap efektivitas komunikasi kesehatan sangat tinggi yaitu di angka 89,7%. Responden merasa bahwa komunikasi dan diskusi kesehatan yang diterima jelas, relevan, mudah dipahami, dan memberikan pengetahuan baru bagi pelajar. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi kesehatan di kalangan pelajar SMA Sejahtera 1 Depok tergolong tinggi, meskipun kepercayaan diri, faktor belajar, dan pemanfaatan sumber informasi masih berada pada tingkat sedang. Sumber informasi muncul sebagai satu-satunya faktor yang berpengaruh signifikan terhadap efektivitas komunikasi, terutama melalui diskusi dengan teman sebaya dan konten kesehatan yang kredibel di media sosial maupun aplikasi. Karena itu, penguatan literasi kesehatan, kurasi sumber informasi terpercaya, dan program pembiasaan hidup sehat penting dilakukan agar pesan kesehatan yang diterima dapat berujung pada perilaku sehat yang konsisten.